Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW. Di mana? Di JMW Interior, yang mana kita adalah belajar tukang JMW Interior. Nah, para dunsanak semuanya, segmen khusus kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat rangka pintu kaca. Rangka pintu yang ada kacanya. Coba Anda lihat ini. Saya punya salah satu rangka pintu untuk gas spring. Tetapi tidak hanya untuk gas spring. Anda juga bisa membuat rangka pintu biasa ini, tapi caranya sama. Kebetulan di sini saya mencontohkan untuk rangka pintu kaca gas spring. Bagaimana cara membuatnya? Segera kita lakukan. Come on. Bismillah. Nah, sebelum kita mulai, saya mau memperlihatkan kepada Anda semua bahwasanya karya kita mengenai belajar tukang JMW Interior juga diputar di televisi lokal di kota saya. Ada TV di sini di tempat workshop saya, dan ternyata TV-nya menyiarkan video saya. Alhamdulillah, karya saya dihargai. Workshop saya yang hanya sederhana ini dan bikin video YouTube di sini ternyata dihargai oleh orang. Nah, inilah tampilan video saya ketika ditampilkan di televisi lokal di kota saya. Terima kasih Solok TV. Semoga sukses. Oke, kita lanjut ke pembuatan daun pintu rangka kaca. Tetap triplek tebal 12. Saya potong selebar 7 cm 7 cm. Berapa kebutuhan kita membuat pintu, kita potong sebanyak itu. Dan kita potong selebar 7 cm. Triplek tebal 12 atau multiplek tebal 12. Setelah semuanya kita bagi-bagi sepanjang itu, nah sekarang kita memotongnya sesuai dengan tinggi dan lebar dari pintu daunnya yang akan kita buat. Kalau di sini saya membaginya 40 serta 80. 40 yang memendek, yang 80 tingginya yang panjang seperti ini. Saya membuat di sini beberapa pintu, cuman saya mencontohkan satu pintu di sini ya. Nah, bagian yang panjang kita ambil terlebih dahulu, lalu kita lem bagian ujungnya. Kita beri lem seperti itu, dan kita tempelkan bagian yang pendek di bagian yang ujung itu. Lalu kita beri clip gun, bukan nail gun tapi clip gun. Kita clip ini untuk menyatukan antara dua triplek atau multiplek seperti ini. Dan ingat, di bagian belakang juga kita paku dengan nail gun supaya itu hasilnya rata, jangan hanya sebelah. Dan selanjutnya di bagian ujung satunya lagi juga kita kasih bagian yang pendek seperti cara yang tadi, juga kita klip dengan clip gun, dan itu pun harus timbal balik. Oke, telah selesai. Inilah rangka daun pintu untuk kaca yang telah kita buat. Lalu kita potong-potong HPL. Saya di sini memakai HPL warna putih untuk daun atau rangka kaca pintu kita, dan saya lem secara bersamaan seperti ini, seperti biasanya di video-video saya yang lain. Dan kita lapis dahulu bagian dalam dari rangka pintu ini. Kita lapis itu terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke perangkaannya yang selainnya. Kita lapis bagian dalam dengan HPL terlebih dahulu. Kebetulan saya memakai HPL berwarna putih dengan corak kayu. Setelah kita mengelem HPL dan juga rangka daunnya, baru kita pasang HPL-nya seperti ini. Nah, oke, sudah selesai. Kita melapis HPL hanya bagian dalam dulu. Kita hanya melapis bagian dalam. Selanjutnya setelah lapis dilem,
kita kikir, kita harus ratakan bagian yang menjorok keluar. Selanjutnya kita potong triplek tebal 4 mm selebar 6 cm. Kita kurangkan 1 cm dari lebar daun pintu tadi. Kita kurangi 1 cm. Selanjutnya kita aduk lem untuk kita lapis kepada daun rangka pintu tadi. Kita kacau lemnya. Kalau kita tambahkan air lebih bagus, dan kita harus aduk dengan rata. Boleh diaduk pakai mixer seperti ini. Nah, lanjut kita beri dengan kuas kepada triplek tebal 4 tadi. Nah, itu lihat, triplek tebal 4 itu kita pasang, dan itu kurang 1 cm daripada rangka pintu tadi yang 7 cm. Itu gunanya kita kurangi sehingga berlebih seperti itu. Itu gunanya apa? Itu adalah guna penempatan dari kaca kita nanti. Nah, coba lihat. Kita lapis rangka pintunya semua dengan triplek tebal 4 yang telah kita buat tadi, dengan meninggalkan sisa 1 cm bagian dalamnya. Kita lapis dengan menggunakan lem dan dipaku paku panjang 1 cm. Nah, di bagian dalam itulah yang kita sisakan 1 cm untuk di 3 bidang. Tetapi khusus untuk di ujung satu bidang yang saya perlihatkan ini tidak dilapis, karena itu adalah tempat kita memasukkan kaca nantinya. Nah, selanjutnya kita potong melaminto, tetapi melaminto lain. Melaminto pas selebar rangka tadi kita potong, yaitu selebar 7 cm. Kenapa? Karena kita akan melapis dan tidak menyisakan 1 cm. Rangkanya sesuai dengan lebar melaminto, yaitu 7 cm. Kita potong sebanyak kebutuhan pintu yang kita buat. Nah, kita lapis pada bagian yang kita telah sisakan tadi selebar 1 cm itu. Nah, coba lihat, sehingga akan ada rongga di bagian sana untuk pelapisan kacanya atau penempatan kaca. Nah, untuk melekatkan melaminto di sini caranya lain. Kita memakai lem kuning. Kenapa? Karena dengan memakai lem putih kita harus mempres, ataupun kita secara cepat kita harus memakunya. Akan tetapi paku akan menimbulkan jejak pada permukaan melaminto, dan itu akan bikin jelek pada rangka pintu kita. Maka kita harus memakai sistem lem seperti ini, dan itu juga akan hasilnya lebih cepat. Dalam pengeleman kita lem melaminto dahulu, baru rangka pintunya. Setelah kering kita tempel. Oke, ketika lem sudah mulai mengering, kita mulai penempalan seperti ini. Nah, lebar rangka pintu sama dengan lebar melaminto, sehingga kita gampang saja menempelnya seperti ini, dan menyisakan 1 cm kelonggaran atau rongga untuk bidang kaca nantinya di bagian bawah untuk rangka pintu kita ini. Kita lem bagian yang pendek, seterusnya bagian yang panjang, dan tentunya kita ukur terlebih dahulu. Dan selanjutnya bagian sisi yang paling bawah seperti ini, itu juga kita lapis dengan melaminto, cuman di bagian ujung-ujungnya saja yang dilapis, karena di bagian tengahnya itu, nah coba perhatikan, bagian tengahnya tidak ada, jadi ujung-ujungnya saja yang diberi lem kuning. Berarti itu akan meninggalkan rongga yang panjang di bagian yang ini, karena disitulah kita akan memasukkan kaca nantinya. Oke, selesai. Seperti inilah tampilannya. Coba lihat, inilah bagian yang lain, karena ini tidak ada rongga, karena itu hanya sisa 1 cm bagian dalamnya. Bagian ini pun juga seperti itu. Akan tetapi bagian ini, nah inilah lubang untuk kita memasukkan kaca nantinya, selebar itu. Sebelum kita memasang kaca atau memasukkan ke kaca, kita pasang terlebih dahulu engsel. Kita kebetulan di sini memakai engsel sendok.
kita buat terlebih dahulu perletakan untuk engsel. Maka kita pasang-pasang semua engsel sendok sebelum kita menyetel pintu ataupun kita melapis HPL bagian yang lain pada pintu ini. Masih sebelum kita melapis HPL bagian yang lain, kita harus setel dulu pintu ini ke bagian kabinetnya. Setelah semua itu setel seperti ini, baru kita buka kembali dan baru kita olah selanjutnya melapisinya dengan HPL. Karena nanti kita hanya tinggal gantungkan saja engsel kepada kabinet utamanya setelah kita lapis HPL. Untuk melapis HPL rangka pintu kaca ini, kita melapis HPL di bagian 4 sisi sekitar selebar 7 cm selebar rangka pintu tadi. Hanya kita kasih lem kuning selebar itu di bagian pinggir atau lebih, sekitar 7 atau 8 cm. Dan rangkanya juga kita lem semuanya untuk pengeleman bagian atas ini. Kita lem semuanya dan kita setelah dia mulai mengering, kita tempelkan rangka tadi terhadap HPL yang telah kita kasih lem bagian-bagian pinggirnya saja. Setelah semua itu melekat, kita balikkan, lalu kita press dengan kain yang kita lapis dengan kayu supaya pelekatannya lebih kuat dan lebih erat. Setelah semuanya itu kita lubangi sedikit, lalu kita router bagian yang itu sehingga kita menyisakan bagian rangkanya saja. Nah, telah selesai kita membungkus rangka pintu kaca ini. Kita bungkus dengan HPL bagian sini dan ini adalah melaminto. Warnanya dari kejauhan memang sama. Kalau kita lihat lebih dekat, nah ini tampak alur-alur dari kayu atau jenis paten dari HPL-nya. Coba Anda perhatikan, di sini tidak ada sambungan. Karena ini HPL-nya full dan di sini kita potong, makanya tidak ada tampak sambungannya. Dan setelah ini semua, di samping-sampingnya juga sudah kita beri HPL, tetapi bagian yang satu ini belum kita kasih HPL. Kenapa? Karena nanti kita mau memasukkan kaca ke dalam ini. Kita masukkan kaca ke sini dulu, lalu nanti kita ganjel dengan triplek tebal 4 sekitar sepenuh kacanya. Kita potong lagi, baru kita lapis dengan HPL. Nah, itulah tampilan daun pintu bingkai kaca kita. Sekarang mari kita pasang kacanya. Let's go. Oke, dan sanak semuanya, saya sudah dapat kiriman pesanan kaca saya dari teman saya yang biasa memotong kaca. Ini saya memakai kaca yang buram untuk pintu tipe gas spring kita nantinya. Oke, bagaimana kita cara memasang kaca ini ke pintu itu? Let's go, kita lihat. Nah, ini daun rangka pintunya tadi, dan inilah bagian kaca buram, dan kita masukkan ke lubang yang telah disediakan tadi, kaca buram yang telah kita sediakan, dan kita masukkan seperti itu. Cukup simpel, dan masukkan dan teruskan sampai ke ujung pada kesisaan 1 cm yang kita buat tadi. Dan dengan sendirinya nantinya akan ada rongga, dan itu akan kita isi dengan triplek tebal 4. Kita ukur panjangnya dan kita potong seperti ini. Kita potong panjangnya lebih dahulu, lalu kita masukkan. Coba kita masukkan. Setelah masuk, baru kita tandai lagi untuk pemotongan selanjutnya. Kita tandai seperti ini. Setelah kita tandai, selanjutnya juga kita potong bagian yang telah ditandai.
Setelah dipotong dan pas, dan kita masukkan kembali ke bagian rongga yang tadi. Nah, telah selesai. Nah, dia akan sama datar seperti ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita ketam. Dengan ketam tangan boleh, atau dengan amplas juga boleh, cuman saya memakai ketam. Selanjutnya kita pasang HPL, kita lem terlebih dahulu. Kita lapis nantinya dengan HPL. Nah, kita lapis dengan HPL. Maka telah selesailah kita melapis semua rangka dari pintu kaca ini. Setelah semua dilapis dan diselesaikan pemasangan kacanya, lalu kita pasang rangka pintu kembali ke kabinet, dan hasilnya menjadi seperti ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat semua yang telah kita lakukan hari ini dan menjadi amalan bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di subscribe.